Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua yang masih setia dengan proses cara pembuatan alat kejut ikan dimanapun kalian berada, buat pemula khususnya. Kali ini saya akan menjelaskan atau kenapa saya lebih pilih pakai kondensor dan beberapa alasan saya kali ini. Mungkin juga buat kawan-kawan yang masih bertanya kenapa sih harus pakai kondensor, sedangkan kondensor itu lebih ribet cara pemasangannya dan juga harus banyak tempat, memakan tempat ya, di tempat kotak box alat kejut ikan, harus banyak memakai baut, dan juga cara penggunaannya, cara pemasangannya juga mungkin yang bagi pemula agak sedikit rumit, agak sedikit membingungkan. Tapi ada alasan tertentu buat saya kenapa saya pilih kondensor. Yang pertama, perlu diketahui buat pemula, kenapa saya pilih kondensor daripada yang lain. Dan di sini saya tidak sedang membandingkan kondensor lebih baik atau yang lain kurang baik. Itu tergantung kepada kawan-kawan yang suka. Silahkan pakai kondensor atau silahkan pakai kapasitor. Di sini saya hanya buat pribadi saya sendiri kenapa saya pilih kondensor. Satu alasan, karena dari segi material kondensor dibuat dari besi, terbuat dari besi, jadi untuk daya tahan panasnya lebih kuat. Itu yang saya pilih, kondensor terbuat dari besi. Kenapa saya pilih kondensor? Karena daya tahan panasnya lebih kuat dibanding yang lain. Dan juga alasan yang kedua, di sini kita bisa mengatur banyak atau sedikit yang kita butuhkan. Jika kita memiliki hanya dua buah saja, itu pun bisa digunakan. Bahkan memiliki satu buah pun bisa digunakan, bisa dipakai dengan nilai, ada yang 0,27 mikro, ada juga yang 0,25 mikro. Itu tergantung selera kawan-kawan. Ini alasan yang kedua kenapa saya pilih kondensor. Jadi bisa menurut kantong kita, kita bisa membeli 2 buah atau 1 buah, itu masih bisa digunakan untuk 1 buah kondensor atau 2 buah kondensor, bisa digunakan, bisa dipakai, dan bisa untuk praktek. Sedangkan yang ketiga, alasan saya yang ketiga, jika saya menggunakan kondensor 2 buah, 4 buah, atau 6 buah, bahkan 8 buah, kondensor 8 buah itu perbandingannya, jika kondensor per buahnya itu nilainya 0,25, berarti 8 buah perbandingannya kapasitor 2 mikro. Ini alasan saya yang ketiga. Jika seandainya dari keempat buah kondensor ini
terjadi konslet atau mati, dan itu jarang sekali terjadi. Jika 4 buah kondensor ini terjadi mati atau konslet karena kelalaian kita dalam pemakaiannya, itu jarang terjadi sekali, dan jarang saya mengalami ke-4 kondensor ini mati total keseluruhannya. Jadi kalau 4 kondensor ini terjadi konslet, itu tidak mungkin dan jarang sekali terjadi. Yang saya alami, ke-4-empatnya ini mati atau rusak semua. Bisa terjadi mati 1 buah, dan itu bisa, sisanya masih bisa kita gunakan. Ada 3 buah masih kita gunakan, masih bisa kita gunakan, masih berjalan dan tidak merusak yang lain. Jika seandainya yang mati 1 buah, dan jika seandainya yang mati ini 2 buah, mungkin ada, dan ini ada 2 buah lagi, itu masih bisa dipakai, masih bisa digunakan. Itu menurut hemat saya, dan itu yang sudah saya alami selama saya menggunakan kondensor. Kalaupun terjadi ke-4 ini mati 3 buah, 3 buah berarti ada sisa 1, itu masih bisa kita gunakan secara darurat ya. Mungkin hasilnya mungkin kurang baik kalau 1 kondensor, tapi kan masih bisa kita pakai 1 buah kondensor. Itu alasan saya yang ketiga. Jadi menurut saya kondensor lebih praktis, lebih menjaga isi kantong kita ya, supaya tidak terjadi kerusakan untuk keseluruhan. Dan jika memakai 8, mungkin yang ada kerusakan 1, 2 atau 3, dan sisanya masih bisa kita pakai. Itu menurut pengalaman saya sepanjang saya memakai kondensor. Dan jika kita memakai yang lain, dan ini nilainya 2 mikro. 2 mikro ini perbandingannya adalah 8 kondensor. Dan jika terjadi konslet, kita memakai kapasitor, konslet kapasitor 1 buah, itu keseluruhannya harus diganti ya. 1 buah ini harus diganti, dan kita harus, dan kehilangan 1 buah kapasitor yang nilainya 2 mikro. Kalau kita bandingkan ke kondensor 8 buah, kita berarti kehilangan 8 buah. Itu perbandingannya. Sampai di sini kawan-kawan, mudah-mudahan bisa dipahami kenapa saya pilih kondensor, karena itu menghemat kantong kita. Kalaupun terjadi ke-4 buah ini ada yang konslet, jika kawan-kawan memakai 4 buah, itu jarang terjadi sekali. Yang saya alami ke-4-empatnya ini rusak atau mati. Itu bisa terjadi 1 buah yang mati, masih sisa 3, 2 buah yang mati, masih sisa 2, dan itu masih bisa kita gunakan. Demikian, sampai di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kawan-kawan pemula. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.